Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alidianu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah serta sejarah perkembangannya. Baik, yang pertama ada ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah itu apa sih? Menurut Ibnu Al-Aqfani yang dikutip oleh Al-Imam Asy-Syuuti, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang khusus berhubungan dengan riwayah. Riwayah sendiri adalah ilmu yang meliputi pemindahan periwayatan, perkataan, perbuatan, pencatatan, dan penguraian lafaz-lafaz Nabi Muhammad SAW. Dan objek dari kajian ilmu hadis riwayah ini adalah Nabi Muhammad SAW, mulai dari perkataan, perbuatan, akhlak, perilaku, sampai dengan persetujuan Nabi Muhammad. Yang selanjutnya ada ilmu hadis diroyah. Menurut para ulama, ilmu hadis diroyah ini disebut juga sebagai ilmu mustalah al-hadis atau ilmu usul al-hadis. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu untuk mengetahui keadaan sanad, matan dari segi diterimanya atau ditolaknya sebuah hadis dan yang berkaitan dengan itu. Jadi, objek dari kajian ilmu hadis diroyah ini adalah pada penelitian sanad dan matannya, lalu akan menghasilkan sebuah hadis yang diterima atau ditolak. Selanjutnya, ilmu hadis riwayah ini objeknya juga mencangkup pada cara periwayatan dan cara pemeliharaan sebuah hadis. Jadi, cara periwayatan hadis ini baik dari segi cara menerimanya dan cara penyampaian dari perawi satu ke perawi lain. Sedangkan cara pemeliharaannya itu yaitu dengan penghafalan, penulisan, serta dengan pembukuan hadis. Selanjutnya, objek kajian ilmu hadis diroyah adalah sebuah penelitian terhadap para perawi hadis dan juga keadaan mereka yang meriwayatkan hadis tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengetahui hadis ini diterima atau ditolak? Hadis diterima apabila sanadnya tersambung, matannya tidak cacat, perawi bersifat adil, dan lain-lain. Sedangkan hadis ini dapat ditolak apabila sanadnya terputus, perawinya tidak kuat daya ingatnya, perawinya tidak adil, perawinya fasik, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang pertama-tama pada masa zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu hadis riwayah. Pada zaman ini Nabi melarang sahabat untuk menuliskan hadis dikarenakan takut bercampur dengan Al-Quran. Karena pada masa ini Al-Quran belum sepenuhnya dibukukan, belum rampung dibukukan. Dikhawatirkan karena hadis berbahasa Arab dan Al-Quran berbahasa Arab, dikhawatirkan oleh Nabi akan tercampur bila hadis dituliskan. Beberapa waktu setelah itu, Nabi membolehkan hadis untuk dituliskan karena larangan dan kebolehan menuliskan hadis ini bersifat kondisional, jadi tergantung situasi dan kondisinya. Di masa ini juga, para sahabat mempunyai catatan koleksi hadis mereka pribadi, salah satunya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu telah ada dasar-dasar ilmu hadis yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa sahabat. Di masa ini disebut juga sebagai masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah dengan mensyaratkan saksi dan sumpah pada seseorang yang menyampaikan sebuah hadis. Begitu pula dengan sejarah ilmu hadis diroyah pada masa sahabat, ini timbul secara lisan dan periwayatannya pun harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa tabi'in. Pada masa ini hadis mulai ditulis dan dibukukan atas usul atau perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan pada masa ini pula hadis masih bercampur dengan fatwa para sahabat. Dan sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah pada masa tabi'in ini timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu-ilmu lain, dan penulisan ilmu hadis ini masih bercampur dengan ilmu fikih dan usul fikih. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa tabi'in.
Pada masa ini disebut sebagai masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis, di mana di masa ini hadis difilterisasi atau dipisahkan antara hadis dengan fatwa dan perkataan para sahabat. Di masa ini pula, hadis sudah dipisahkan antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Sedangkan sejarah perkembangan ilmu hadis diroya pada masa tabi'in ini, hadis telah terpisah dari ilmu-ilmu lain, tetapi belum menyatu. Dan di masa inilah muncul kitab-kitab ilmu hadis. Yang terakhir ada sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa atau periode setelah tabi'in. Di masa ini, penulisan ilmu hadis lebih sistematik dan muncul kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, dan lain-lain. Yang terakhir ada sejarah perkembangan ilmu hadis diroya pada masa setelah tabi'in. Pada masa ini telah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis, dan kitab ilmu hadis yang pertama adalah Al-Muhadits Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rohma Hurmuzi.